Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar kutipan dari teks Injil Yohanes. Injil Yohanes secara keseluruhan mengungkapkan kedalaman refleksi atas pengalaman iman akan Yesus. Kutipan teks yang tadi sudah kita dengarkan bersama pewartaannya adalah bagian dari prolog atau pembukaan dalam Injil Yohanes. Ada hal yang menarik cara penulis Injil untuk mengungkapkan pengalaman imannya akan Yesus demi membantu jemaat pembaca atau jemaat pendengarnya. Di bagian awal, di antaranya adalah teks yang kita miliki hari ini, penulis Injil lebih dahulu membagikan tentang apa yang dipercayainya tentang Allah dan Yesus. Pokok-pokok refleksi iman di bagian awal ini menjadi suatu bagian yang sangat penting, dan bagi penulis, ini bahkan bisa disebut sebagai inti refleksi imannya. Sementara di bagian-bagian selanjutnya yang mulai dari pasal 2 bisa disebut sebagai penjelasan atau uraian. Saudara-saudariku, bagi penulis Injil, Yesus adalah firman yang menjadi manusia atau firman yang berinkarnasi. Kehidupan Yesus adalah pewahyuan atau penyataan perkenalan diri sang firman itu melalui apa saja yang dikatakan, tentu dalam pengajaran, dan yang dibuatnya, yaitu dalam tindakan-tindakan Yesus. Selain itu, penulis Injil juga menyertakan beberapa kesaksian dari orang-orang terdekat Yesus dan hal apa saja yang mereka alami langsung. Mereka itu ada Yohanes Pembaptis, ada Petrus, Andreas, Filipus, dan Natanael. Mereka bisa disebut sebagai tokoh-tokoh awal yang memberi ciri dasariah komunitas jemaat Kristen pertama. Misalnya teks yang kita dalami pada kesempatan ini berisi kesaksian iman Natanael bahwa Yesus adalah anak Allah, seperti ditunjukkan dalam ayat 49. Saudara-saudariku, saya ingin mengajak kita masuk dalam pengalaman iman Natanael, tokoh yang mendapat perhatian khusus dalam penggalan teks kita ini. Natanael, dari apa yang dikatakan Yesus, dijuluki sebagai orang Israel sejati. Penyebutan Yesus ini tentu tidak asal-asalan.
Melalui kisah ini, penulis Injil menunjukkan Yesus yang dengan kuasa ilahinya mampu mengenali setiap orang hingga sisi terdalam pribadinya. Sebagai seorang keturunan Yahudi, Natanael termasuk golongan yang saleh, yang selain karena tekun mempelajari Taurat, ia terlebih memiliki kerinduan mendalam pada kedatangan Mesias. Hal itulah yang membuatnya pantas disebut orang Israel sejati oleh Yesus. Bagi Natanael, bukan tentang apa yang baik pada dirinya yang memberanikannya untuk percaya, melainkan sapaan secara pribadi dari Yesus. Natanael menemukan kebenaran dari kesaksian Taurat dalam perkataan Yesus. Tidak perlu banyak tanda bagi Natanael untuk percaya, lalu menyerahkan diri untuk mengikuti Yesus. Dan begitulah seorang beriman yang sungguh-sungguh sejati. Seorang beriman yang memiliki motivasi murni, yaitu kerinduan yang begitu besar akan kasih dan penyelamatan dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani, bukankah sebenarnya kita pun sudah dan terus-menerus mengalami perjumpaan dengan Yesus? Tentu berbeda dengan Natanael yang butuh sekali bertemu dan mengalami sapaan pribadi dari Yesus. Meski berbeda waktu dan cara, saya merasa bahwa perjumpaan pribadi kita dengan Yesus tidaklah berbeda dengan apa yang dialami oleh Natanael. Yesus terus mewahyukan dirinya sebagai Mesias bagi siapapun, supaya berani percaya. Inilah modal terpenting bagi setiap orang untuk bisa memulai hidup baru, yaitu cara hidup sebagai orang-orang yang dipanggil kepada keselamatan. Jadi, sebenarnya bukanlah karena seberapa banyak hal baik yang sudah kita lakukan, sehingga Yesus menyapa setiap orang secara pribadi, melainkan karena ia ingin membagikan kehidupan ilahinya kepada setiap orang. Yesus ingin agar Anda dan saya, juga banyak orang mengenal kuasa kasih-Nya yang mengatasi segala sesuatu, bahkan hal tersembunyi di batin kita sekalipun. Karena itu, dengan semua yang ada pada diri kita, saudara-saudariku, mari bangkit dari cara hidup lama, lalu berjalan bersama dengan Yesus. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.